Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan, Ibu Siti Nurkabilah MPD. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Zahra dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan mengenai website Bambuzul. Adapun anggota kelompok saya ada Indirawati Nabela, Alma Farida, Aidila Fitriana, dan Dila Nabila. Di sini yang akan pertama saya paparkan yaitu mengenai deskripsi dari Bambuzul tersebut. Bambuzul adalah platform yang menyediakan permainan kelas yang menyenangkan untuk siswa dan pendidik. Bambuzul digunakan dalam berbagai mata pelajaran seperti SEL, ELA, dan juga sains, serta sebagai hiburan otak yang disukai oleh siswa dan juga pendidik. Para pendidik mengapresiasi variasi cara penggunaan Bambuzul dalam kegiatan daring untuk melibatkan siswa dengan beragam metode permainan. Terima kasih. Selanjutnya, materi tentang manfaat dari Bambuzul tersebut yang akan dipaparkan oleh Indirawati Nabela. Selanjutnya yaitu manfaat dari website Bambuzul. Website Bambuzul yaitu dirancang untuk mempermudah para pendidik untuk melakukan kegiatan ice breaking. Website ini dapat diakses oleh semua kalangan dan hanya memerlukan akun email untuk mendaftar. Dalam website tersebut sudah terdapat fitur-fitur yang sudah memadai untuk melakukan kegiatan ice breaking secara gratis. Fitur premium tambahan dapat diakses jika pengguna membayar biaya tambahan yang telah ditentukan. Bambuzul Basic adalah versi gratis yang memberi kita akses ke fitur-fitur dasar. Kita dapat membuat dan mengedit game hingga 24 pertanyaan, memainkan game buat orang lain, menggunakan 2 hingga 4 tim Bambuzul plus memiliki lebih banyak opsi dan fitur yang membuat game menjadi lebih menyenangkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan penjelasan dari fitur dalam Bambuzul. Yang pertama, di sini ada pembuatan kuis. Pengguna dapat membuat kuis dengan mudah menggunakan berbagai jenis pertanyaan, seperti pilihan ganda, benar atau salah, pencocokan, dan lain sebagainya. Poin kedua, di sini ada penyuntingan. Bambuzul menyediakan antarmuka yang intuitif untuk mengedit kuis dengan cepat. Pengguna dapat dengan mudah menambahkan, menghapus, atau mengubah pertanyaan dan jawaban. Yang ketiga, di sini ada berbagi kuis. Setelah membuat kuis, pengguna dapat membagikannya dengan murid, rekan kerja, atau siapapun yang ingin diajak bermain. Yang keempat, statistik dan perkembangan. Bambuzul menyediakan fitur-fitur untuk melihat statistik dan perkembangan, termasuk skor pertanyaan yang dijawab dengan benar, dan hal ini dapat membantu pengguna untuk melacak kemajuan pembelajaran. Yang terakhir, di sini ada penyesuaian kuis. Pengguna dapat menyesuaikan kuis sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dengan mengubah tampilan, menambah media seperti gambar atau video, serta menyesuaikan tingkat kesulitan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi tentang manfaat fitur yang ada di Bambuzul. Yang pertama yaitu Quiz Maker, pembuat kuis. Jadi manfaat fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat kuis interaktif dengan mudah. Pengguna dapat menggunakan fitur ini untuk membuat kuis pendidikan, evaluasi pengetahuan, atau bahkan kuis hiburan. Fitur ini membantu meningkatkan keterlibatan pengguna dan memfasilitasi pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, Bingo Maker, yaitu pembuat bingo. Jadi manfaat fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat permainan bingo yang disesuaikan pengguna. Dapat menggunakan fitur ini untuk membuat permainan interaktif dalam acara-acara sosial, pelatihan, atau bahkan dalam konteks pendidikan. Fitur ini membantu meningkatkan interaksi antara peserta dan menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Yang ketiga, Word Search Maker, yaitu pembuat teka-teki kata. Manfaat fitur ini yaitu untuk membuat teka-teki kata dengan tema dan tingkat kesulitan yang dapat disesuaikan. Pengguna dapat menggunakan fitur ini untuk melatih keterampilan kosakata, meningkatkan daya ingat, atau bahkan sebagai sarana hiburan. Fitur ini membantu pengguna untuk memperkuat keterampilan bahasa dan kognitif. Yang keempat, Crossword Maker, yaitu membuat teka-teki silang.
Teka-teki silang yang menantang pengguna dapat menggunakan fitur ini untuk melatih pemecahan masalah, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan bahasa. Fitur ini membantu pengguna untuk merangsang otak dan meningkatkan keterampilan berpikir analitis. Dan yang terakhir yaitu Memory Game Maker. Jadi dalam fitur ini yaitu membuat memori yang melibatkan aspek kognitif dan visual. Pengguna dapat menggunakan fitur ini untuk melatih daya ingat, konsentrasi, dan keterampilan pengamatan. Fitur ini membantu penggunaan untuk meningkatkan keterampilan kognitif secara menyenangkan. Terima kasih. Yang pertama yaitu membuat akun, buka situs Bamboozle, dan buat akun pengguna. Jika udah memiliki akun, cukup masuk saja. Yang kedua, mulai membuat kuis, yaitu setelah masuk, nanti kan ada tombol create atau create activity. Nah, klik tombol tersebut untuk memulai pembuatan kuis. Kemudian yang ketiga, pilih tipe kuis. Jadi di Bamboozle menawarkan berbagai jenis kuis seperti pilihan ganda, benar atau salah, pencocokan, dan sebagainya. Kemudian pilih tipe kuis yang ingin dibuat. Yang keempat, tambahkan pertanyaan dan jawaban. Isi pertanyaan dan jawaban untuk kuis juga dapat menambahkan gambar atau media lainnya untuk memperkaya konten kuis. Yang kelima, atur pengaturan kuis. Jadi menyesuaikan pengaturan kuis seperti waktu, tingkat kesulitan, dan tampilan kuis sesuai kebutuhan Anda. Materi selanjutnya dilanjut oleh Bella. Selanjutnya itu simpan kuis. Setelah selesai membuat kuis, jangan lupa untuk menyimpan. Bamboozle akan menyimpan kuis Anda di akun Anda. Selanjutnya yaitu bagikan kuis. Setelah kuis disimpan, Anda dapat membagikannya dengan orang lain. Bamboozle menyediakan opsi untuk membagikan tautan langsung ke kuis atau memasukkan kuis ke dalam blog atau situs web Anda. Selanjutnya itu lacak perkembangan. Gunakan fitur statistik Bamboozle untuk melacak perkembangan dan kemajuan pembelajaran peserta. Anda dapat melihat skor pertanyaan yang dijawab dengan benar dan sebagainya. Selanjutnya itu edit dan perbaiki. Jika diperlukan, misalnya dapat kembali ke kuis yang sudah dibuat untuk melakukan perubahan atau perbaikan. Yang terakhir yaitu uji coba dan evaluasi. Sebelum membagikan kuis kepada peserta, uji coba terlebih dahulu kuis untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik. Setelah kuis digunakan, Anda dapat mengevaluasi hasil dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aidila. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan produk dari website Bamboozle. Yang pertama-tama, kita buka terlebih dahulu Google ataupun Google Chrome dari handphone dan laptop masing-masing. Setelah itu, kita ketik website Bamboozle dan cari website tersebut. Setelah kita cari website Bamboozle, kita tekan website tersebut yang paling atas. Lalu kita diminta untuk mendaftar terlebih dahulu menggunakan email masing-masing. Karena di sini saya sudah mendaftar, jadi di sini kita tinggal menekan play games. Setelah itu, tampilan yang akan muncul seperti ini. Di sini banyak sekali games-games yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran atau bahan ajar yang akan kita gunakan. Lalu, setelah itu, untuk membuat games kita sendiri, kita tekan tombol My Library di pojok kiri atas. Lalu tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, untuk membuat game, kita tekan icon games yang ada di bawah. Lalu tampilannya akan seperti ini. Setelah tampilannya seperti itu, kita diminta untuk menuliskan judul dari
games yang akan kita buat. Dimisalkan games yang akan dibuat adalah IPS materi provinsi. Lalu selanjutnya kita menuliskan deskripsi dari games yang akan kita buat. Misalkan materi IPS tentang provinsi kelas 6 SD. Selanjutnya kita memilih gambar untuk games yang akan kita buat. Ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Setelah memilih gambar atau foto, kita bisa memilih bahasa. Bahasanya pun banyak, kita dapat memilih salah satunya. Lalu kita tinggal buat games tersebut. Setelah itu, kita mengisi atau membuat beberapa soal beserta jawabannya. Di sini juga kita dapat memilih poin untuk setiap pertanyaan yang kita buat di games tersebut. Setelah itu, kita buat beberapa soal. Setelah kita selesai membuat soal, kita kembali ke laman sebelumnya. Lalu di situ akan ada kode dari game yang sudah kita buat. Seperti ini. Nah, untuk siswa, kita buka kembali website Bumbazel, lalu play games. Dan masukkan kode dari games yang akan kita cari tersebut. Setelah didapat games dari kode yang kita cari, kita tekan play. Lalu tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya tekan play for free. Karena di sini kita belum menggunakan akun premium. Selanjutnya, kita diminta untuk memilih tim yang akan bermain untuk game ini bersama. Lalu, tekan opsi questions only. Selanjutnya, kita menekan nomor soal, lalu mengeceknya. Jika benar, tekan OK. Jika salah, tekan oops. Begitupun seterusnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penggunaan website Bumbazel. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
suasana, dan kondisi peserta didik sangat mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Seorang tenaga pendidik harus mampu, kreatif, dan melakukan inovasi dalam meningkatkan suasana dan kondisi peserta didik. Salah satu hal yang dapat pendidik lakukan dalam meningkatkan suasana dan kondisi peserta didik yaitu dengan penggunaan ice breaking dalam kegiatan pembelajaran. Pendidik dapat memanfaatkan ice breaking berbasis website yang telah ada dalam upaya mengoptimalkan suasana dan kondisi peserta didik. Salah satunya, pendidik dapat memanfaatkan website Bamboozle yang mudah diakses melalui bamboozle.com menggunakan internet pada perangkat elektronik yang kita miliki untuk digunakan dalam melakukan kegiatan ice breaking. Sehingga kegiatan pembukaan dalam pembelajaran tidak hanya dilakukan dengan menanya kabar, mengecek kehadiran, dan melakukan ulasan terhadap materi sebelumnya. Itu saja yang bisa kelompok kami paparkan. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.